Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kosasi Adi Saputra yang saya hormati beserta teman-teman semua yang saya cintai dan banggakan. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan ini akan membawakan materi mengenai demokrasi. Tetapi sebelum masuk ke materi, izinkan terlebih dahulu saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, Nova Saripiana dengan NPM 2041020002. Yang kedua ada Rika Mudrika dengan NPM 2041020019. Dan yang terakhir ada Nadia Nurunila dengan NPM 2041020020. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai pengertian demokrasi yang akan disampaikan oleh Rika Mudrika. Kepada Rika Mudrika, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, apa itu demokrasi? Kata demokrasi, jika dilihat dari segi kebahasaan atau etimologis, berasal dari kata demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan kratos, yang diartikan sebagai kekuasaan dan kedaulatan. Kedua kata itu berasal dari bahasa Yunani. Adapun demokrasi menurut para ahli, yang pertama, dari Abraham Lincoln, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Joseph A. Skepter, demokrasi merupakan usaha untuk mencapai keputusan politik. Setiap individu memiliki kekuasaan untuk memperjuangkan suara rakyat. Pengertian demokrasi yang dikemukakan oleh Joseph menunjukkan bahwa rakyat memiliki keterlibatan yang penting dalam proses penyelenggaraan demokrasi. Yang ketiga, menurut Sidney Hook, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya, suara mayoritas mempengaruhi keputusan pemerintah. Rakyat dibebaskan dalam memberikan hak suaranya. Yang keempat, menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai suatu sistem politik dipengaruhi oleh suara mayoritas dari wakil-wakil rakyat. Rakyat mengawasi kinerja wakil-wakilnya. Rakyat memilih wakil-wakil rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan secara berkala didasarkan atas prinsip kesamaan dan kebebasan berpolitik. Kemudian yang kelima, menurut Alvan Gafar, demokrasi normatif merupakan konsep demokrasi yang secara ideal hendak diwujudkan dalam negara, dan demokrasi empiris merupakan demokrasi dalam perwujudan politik praktis. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rika Mudrika yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya mengenai konsep demokrasi akan disampaikan oleh Nadia Nurunila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk konsep demokrasi, Torres berpendapat bahwa demokrasi ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Pandangan ini dilihat dari proses dilakukannya demokrasi. Adapun konsep demokrasi berdasarkan filosofi sebuah negara. Yang pertama ada demokrasi liberal. Sistem demokrasi liberal didasari sebuah filsafat kenegaraan yang berpandangan bahwa manusia merupakan makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem demokrasi liberal, kebebasan individu dijadikan sebagai basic konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua ada demokrasi komunis. Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang berdasar dari nilai-nilai komunal dan seyogianya. Pada sistem demokrasi ini, segala suatu aspek kehidupan berada dalam monopoli negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Akan tetapi, kebebasan yang dimiliki warga negara harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Next. Nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan yang demokratis, yang pertama ada penyelesaian konflik dengan baik, yang kedua menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme, yang ketiga menghargai keanekaragaman, yang keempat, penegakan keadilan. Yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keenam, penjaminan terhadap kebebasan. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Nurunila yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya mengenai prinsip demokrasi akan disampaikan oleh saya sendiri. Prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl yang dikutip oleh Abdul Karim 2007-54, prinsip demokrasi yaitu yang pertama adanya kontrol atau kendali atas pemerintah, pemilihan umum dilakukan untuk memilih pemimpin,
Pemimpin dan pemerintah yang telah terpilih akan melaksanakan tugas pemerintahan yang tetap diawasi oleh lembaga legislatif yaitu DPR dan DPRD. Yang kedua yaitu adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam demokrasi. Warga negara harus memiliki sikap teliti dan jujur dalam berpartisipasi. Yang ketiga yaitu adanya hak dipilih dan memilih. Demokrasi menjamin hak dipilih dan memilih warga negaranya. Hak ini dapat digunakan oleh warga negara untuk terlibat secara langsung dalam pemilihan umum. Sebagai warga negara yang baik, harus paham cara memanfaatkan hak pilih dan memilih ini dengan cerdas. Selanjutnya, yaitu adanya kebebasan berpendapat tanpa ancaman. Negara demokrasi adalah negara yang memberikan hak berpendapat kepada warga negaranya secara aman. Yang kelima, yaitu adanya kebebasan mengakses informasi. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan informasi yang akurat dan informasi pun harus diakses oleh mudah diakses oleh warga negaranya. Jadi negara memiliki tanggung jawab untuk membantu atau memfasilitasi warganya dalam mengakses berbagai informasi, baik itu informasi umum ataupun informasi kenegaraan. Yang terakhir adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasi serta ide-ide untuk pembangunan melalui perserikatan. Selanjutnya, untuk mendukung prinsip-prinsip demokrasi di atas, perlu adanya sebuah lembaga negara yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, Dewan Legislatif yang mewakili golongan serta kepentingan rakyat. Yang ketiga, organisasi-organisasi politik yang memiliki prinsip yang kuat. Yang keempat, pers yang bebas serta sebagai sarana penyampaian informasi dan sistem hukum yang dapat memberikan rasa keadilan. Adapun menurut pendapat Zamroni 2003-81, demokrasi akan tumbuh kukuh pada masyarakat yang memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi sebagai berikut. Yang pertama, toleransi. Mengingat negara Indonesia yaitu negara yang memiliki keberagaman kebudayaan, agama, bahasa. Jadi kita selaku warga negara harus memiliki sikap toleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi perbedaan pendapat. Yang ketiga, memahami hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang kelima, terbuka dan komunikasi. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Dan yang terakhir, mampu mengekang diri dan saling menghargai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya yaitu pembahasan contoh kasus dari demokrasi yang akan disampaikan oleh Rika Mudrika. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, salah satu contoh kasus demokrasi yaitu adanya aksi demo tolak RUU KUHP dan KPK. Kelompok mahasiswa kembali menggelar aksi di depan gedung DPR Jakarta Pusat pada 24 September 2019. Bukan hanya mahasiswa, masyarakat umum juga ikut bergabung dalam aksi ini. Tujuan dari digelarnya aksi ini adalah untuk menentang revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan dan rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dalam aksi yang digelar oleh mahasiswa ini, setidaknya ada 4 poin tuntutan yang disampaikan, yaitu pertama, merestorasi upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reforma agraria, dan tenaga kerja ekonomi yang eksploitatif. Ketiga, merestorasi demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat, penghormatan perlindungan dan perempuan, hak asasi manusia, serta keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan kebijakan. Keempat, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antar etnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan. Para mahasiswa pun menyebutkan bahwa aksi yang digelar di depan gedung DPR ini tidak ada kepentingan politik, misalnya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Selain itu, aksi ini juga digelar untuk menyampaikan mosi tidak percaya pada DPR, yaitu Masinton Pasaribu dari fraksi PDIP, serta politikus Gerindra, Supratman Andi Adgas Heri Gunawan. Selain itu, mahasiswa juga menyebutkan DPR sebagai dewan pengkhianat rakyat.
Demokrasi itu bukan saja soal pencoblosan dan pemilihan umum, tetapi juga termasuk peran serta masyarakat terutama dalam pembentukan hukum. Demokrasi menentukan bahwa sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam negara demokrasi, hukum dibentuk atas kehendak rakyat. Undang-undang seperti ini dapat menjadi role model pembentukan undang-undang yang mengancam demokrasi karena tanpa partisipasi publik. Dari segi demokrasi, undang-undang seperti ini telah memberangus kehidupan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dika Mudrika yang telah memaparkan sebuah contoh kasus dari pembahasan demokrasi ini. Mungkin alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, khususnya saya sebagai moderator. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.